Singkat cerita, para partisipan dari berbagai klan dan sekte lain ternyata sudah berkumpul di Monumen Bela Diri Penciptaan, termasuk perwakilan dari 4 klan besar. Dan tentu saja kehadiran dari 4 klan ini membuat sebagian besar dari mereka menjadi minder, karena hanya beberapa orang terkuat sajalah yang berhak menerima benefit dari tempat ini. Wang Tong selaku tetua dari klan Wang berpesan kepada Wang Yan agar ikut mengambil bagian dan harus mencoba untuk mempelajari seni bela diri penciptaan sepenuhnya, karena dengan begitu status dari klan Wang bisa melangkah lebih maju di antara 4 klan besar. Dengan penuh percaya diri, Wang Yan berjanji bahwa ia pasti tidak akan mengecewakan pamannya tersebut dan akan membawa kehormatan bagi klan Wang. Namun kepercayaan dirinya langsung dipatahkan oleh Hin Si, mengingat Wang Yan dapat dikalahkan dengan mudah oleh bocah yang bernama Lindong. Tidak lama setelah itu yang dibicarakan pun akhirnya telah tiba. Lindong dengan menaiki Xiaoyan muncul sangat mencolok di tengah-tengah mereka sehingga menjadi pusat perhatian. Menyaksikan kedatangannya membuat Wang Yan seketika emosi. Namun Wang Tong menghentikannya mengingat tujuan utama mereka adalah monumen bela diri. Tepat di depan monumen muncul 10 panggung sebagai kunci untuk membuka monumen bela diri. Berbeda dengan gerbang masuk sebelumnya yang mana siapa saja bisa masuk tanpa ada batasan jumlah, sedangkan monumen bela diri ini maksimal hanya bisa menampung 10 orang sehingga pasti akan menjadi rebutan. Dan setelah ke-10 panggung terisi, barulah monumen bela diri ini akan terbuka. Xiaode dapat merasakan kekuatan lain yang terpancar dari dalam monumen tersebut. Tidak begitu jelas, namun Lindong pasti akan langsung mengetahuinya begitu ia berhasil masuk ke dalam. 10 panggung yang tersedia tidak bisa diisi oleh sembarang orang. Sebagian besar dari mereka tidak ada yang berani untuk mengambilnya karena sadar bahwa kekuatan mereka masih sangatlah lemah. Terlebih lagi ketika petarung sekelas Lin Langtian menjadi yang pertama kali maju sambil mengeluarkan aura yang begitu kuat, yaitu kultivasi ranah manifestasi, membuat para peserta lain semakin merasa minder bisa bersanding dengannya. Sebagai catatan, kultivasi ranah manifestasi adalah ranah kultivasi 2 tingkat di atas Lindong saat ini. Tidak heran Lindong begitu terkejut ketika melihatnya, termasuk Xiaode yang mengatakan kalau Lindong benar-benar masih ketinggalan jauh dengan Ling Langtian. Namun masih ada harapan, yaitu jika Lindong berhasil mendapatkan benefit dari monumen ini, maka ia akan memiliki kesempatan untuk bisa melawannya. Berikutnya Wang Yan maju berniat mengambil panggung kedua, tetapi ia mendapatkan cibiran dari para peserta lain yang beranggapan kalau Wang Yan ini tidak layak mengambil posisi tersebut karena tidak sebanding dengan Ling Langtian. Apalagi setelah sebelumnya dengan mudah ia bisa dikalahkan oleh Lindong. Menanggapi hal itu, Wang Tong pun mulai angkat bicara demi membela martabat tuan muda dari klan Wang tersebut. Ia mengatakan barang siapa yang keberatan jika Wang Yan mengambil salah satu panggung monumen ini, maka silakan maju untuk melawannya. Semuanya pun seketika langsung terdiam meski tetap merasa kalau ini tidaklah adil. Di saat yang bersamaan, King Si maju mengambil panggung ketiga, disusul oleh Huang Fujing yang mengambil panggung keempat, Teng Lei mengambil panggung kelima, dan Mu Xianxian mengambil panggung keenam. Sekarang hanya tersisa 4 panggung. Dengan percaya diri, Lindong berniat untuk mengambil panggung ke-7, namun ia dihentikan oleh Wang Tong. Menurut Wang Tong, orang yang tidak memiliki sekutu dan bahkan telah dibuang oleh klannya sendiri tidak layak untuk mengambil bagian. Lindong pun menepisnya dengan mengatakan kalau Wang Tong sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk menentukan layak tidaknya seseorang mengambil bagian di panggung ini, karena siapapun bisa mendapatkannya. Lindong pun juga mempertanyakan bagaimana bisa Wang Yan mengambil panggung, padahal jika dinilai dari segi kekuatan dirinya masih berada jauh di atasnya. Pernyataan Lindong pun mendapatkan dukungan dari para peserta lain yang membuat Wang Tong sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi.